Film dokumenter Pesta Babi membuka fakta yang membuat publik tanah air menangis sekaligus geram. 1.800 salib merah itu bukan semata simbol agama, ia adalah simbol perlawanan. Namun sejujurnya perlawanan yang tak seimbang, karena yang mereka hadapi adalah kekuasaan yang terlalu besar, dengan dukungan masif kekuatan modal dan senjata. 1.800 salib merah adalah jeritan bisu masyarakat adat yang merasa ditindas justru oleh pelindung mereka, negara dan tentara. Dengan password sakti, proyek strategis nasional, negara, saudagar, dan tentara merasa berhak mengakses dan menghapus jutaan hektar situs hutan adat milik masyarakat Papua. Bahkan masyarakat adat yang menolak hutan mereka dibunuh, kerap dicap sebagai penghalang pembangunan di tanah mereka sendiri. Mirisnya lagi, selain merasa dikhianati negara dan aparat bersenjatanya, masyarakat adat juga mulai kehilangan harapan pada pejabat gereja yang selama ini mereka hormati. Kekecewaan besar muncul ketika Keuskupan Agung Merauke justru mendeklarasikan dukungannya terhadap proyek strategis nasional setelah menerima bantuan miliaran rupiah dari perusahaan yang dituduh merusak lingkungan Papua. Luka masyarakat adat terasa makin dalam, karena bagi mereka gereja seharusnya berdiri bersama umat yang tertindas, bukan berdiri di samping kekuasaan yang menggusur mereka. Ketika 11 umat Katolik memprotes sikap Keuskupan Agung Timika yang mendukung proyek itu, yang datang bukan dialog, bukan pelukan, bukan perlindungan, tapi polisi. 11 orang ditangkap, dan disitulah film ini mengungkap dahsyatnya kolaborasi kekuasaan, modal, aparat bersenjata, bahkan pemuka agama. Uskup Timika mengingatkan bahwa dalam sejarah gereja Katolik selalu ada Judas. Dalam sejarah gereja Katolik banyak pemimpin-pemimpin yang adalah, tanda petik itu adalah Judas-Judas juga. Yaitu pengkhianat karena melenceng dari misi utama pelayanan gereja. Mereka yang seharusnya membela umat tertindas, tapi justru tergoda jabatan, kedekatan kekuasaan, atau iming-iming tertentu. Dan bagian paling memilukan dari semuanya, 1.800 salib merah itu ternyata adalah simbol harapan satu-satunya yang tersisa. Bukan harapan pada negara, bukan harapan pada tentara, bahkan bukan harapan pada pejabat gereja, tapi pada Tuhan dan nenek moyang. Terbayang betapa hancurnya keadaan masyarakat adat Papua, sampai mereka merasa satu-satunya yang masih mau mendengar jeritan mereka hanyalah arwah leluhur. Kami percaya bahwa kalau memang kami sudah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, dalam hal ini perusahaan tidak bisa masuk, berarti kami minta bantuan kepada nenek moyang dan Tuhan. Dan mungkin disitulah makna sebenarnya dari 1.800 salib merah itu. Ia bukan lagi simbol agama, ia adalah tanda bahwa ada manusia-manusia yang sedang mempertahankan hak hidup mereka dengan cara terakhir yang mereka punya. Sebuah simbol bahwa ketika hukum terasa jauh, ketika kekuasaan absolut terlalu besar, ketika pelindung berubah menjadi pemangsa, orang-orang kecil hanya bisa bersuara lewat simbol. Dan salib-salib merah itu berdiri di Papua seperti luka yang sengaja dipancang ke tanah, agar dunia tahu, ada manusia yang sedang disingkirkan perlahan dan menyakitkan dari rumahnya sendiri, atas nama pembangunan. Oh,